Business Shop, Because You Grow. Kembali lagi bersama kami bertiga. Kali ini di sesi bedah buku untuk buku The Psychology of Money. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tere. Di samping saya ada dua rekan saya. Saya Tegar. Saya Devi. Kita akan membahas buku Psychology of Money di bab 7 yang judulnya adalah Freedom atau Kebebasan. Nah, karena ini buku yang menyangkut tentang keuangan dan finansial, kalau dari perspektif Kak Tegar dan Kak Devi, buku ini tuh di bab Freedom ini membahas tentang apa sih? Saya ambil dari bab ini mengenai kebebasan kita, kebebasan finansial, dimana dengan kita mungkin kita sudah merdeka di dalam finansial kita bisa melakukan pilihan apapun yang kita mau, apapun yang kita inginkan. Jadi kita gak terfikirkan dengan beban-beban lainnya. Dengan itu, dengan kemerdekaan finansial itu juga bisa membuat kita menjadikan kebahagiaan seseorang gitu. Oke. Kalau dari Kak Devi? Kalau dari saya kurang lebih sama ya Mbak Tere. Mungkin di buku ini kita bisa jadi mengatur apa prioritasnya yang penting gitu. Terus kita bisa kayak ada usaha menabung atau ada pencapaian gitu. Nah itu. Oke. Saya juga setuju sih di buku ini. Jadi banyak membahas tentang bagaimana kemerdekaan finansial itu sebenarnya bisa dipahami ya. Salah satunya dengan kita bisa mengelola keuangan secara bijaksana, kemudian misalnya kita punya tabungan, kita investasi, atau bahkan kita nggak punya utang pun sebenarnya itu adalah bagian dari kemerdekaan finansial. Nah, kalau contoh di kehidupan sehari-hari, Kak Tegar dan Kak Devi, ada nggak kira-kira yang relate sama bab 7 ini? Kalau dari saya pribadi sih untuk saat ini belum merasakan yang namanya kemerdekaan finansial, karena saya masih memikirkan keperluan-keperluan lain yang harus saya penuhi di luar pekerjaan saya gitu. Jadi untuk masalah ya mungkin yang seperti yang saya katakan tadi, kemerdekaan finansial kan juga membuat seseorang bahagia juga. Nah, di posisi saya saat ini ya dibilang bahagia ya bahagia, namun saya belum bisa untuk melakukan apa yang saya inginkan dan saya mau pada saat kapanpun gitu loh. Jadi masih memikirkan hal-hal yang lain yang harus saya penuhi terlebih dahulu. Oke. Berarti emang ada prioritas yang memang masih harus dijalani dulu ya Kak. Oke, kalau contohnya dari Kak Devi apa nih? Kalau dari saya mungkin dari hal-hal kecil ya Mbak. Kayak saya ada keinginan di tahun 2023 ini udah bisa beliin ibu saya itu gelang. Terus buat kebahagiaan saya sendiri, saya mau beli cincin, kemudian kalung. Nah itu kayak hal-hal kecil kayak gitu juga sudah merupakan kesuksesan finansial buat saya. Terus saya juga di sini kan kos, jadi kayak jauh lebih mengontrol keuangan, terus bisa membagi yang mana yang harus diprioritaskan dan yang nanti gitu. Oke, memang beli perhiasan itu kalau buat perempuan sarana investasi juga ya. Betul ya. Oke. Kira-kira setelah baca buku ini, apa sih yang bakal Kak Tegar dan Kak Devi lakukan? Mungkin ada sesuatu yang menginspirasi kemudian mau diterapkan di kehidupan sehari-hari, atau gimana dari rangkuman tentang kemerdekaan finansial ini tadi? Kalau dari saya sih di buku ini saya belajar gimana kita mengatur prioritas untuk mencapai sebuah kemerdekaan finansial tersebut. Dimana kan kalau kita bisa memerdekakan finansial kita bisa membeli apapun, istilahnya membeli kebahagiaan. Dengan kita pengen ini kita bisa beli, kita mau ini kita bisa beli, kita mau ngasih orang tua ini kita bisa kasih gitu loh. Jadi kedepannya ya saya ingin membuat ya
kemerdekaan finansial saya agar saya bisa melakukan hal tersebut kepada orang terdekat saya gitu. Oke, mantap sekali. Kalau Kak Devi? Kalau dari saya mungkin mulai ngelis ya mbak, ngelis kayak apa keinginan di tahun 2024 nih, Menikah gitu misalnya. ya gitu ya. Jadi mulai sekarang mungkin bisa di list apa yang harus diprioritaskan, kemudian kita belajar untuk konsisten bagaimana kita bisa mencapai apa yang udah kita list itu. Oke, mantap sekali. Kalau dari saya juga ini ya, apa namanya, kemerdekaan finansial itu salah satunya dengan cara kita bisa mulai nabung. Itu sebenarnya udah salah satu bagian dari kemerdekaan finansial ya. Kayak kemarin saya juga baru nyoba iseng-iseng nabung di salah satu bank swasta. Itu ada produknya, dia tabungan tapi ada jangkanya gitu. Kayak selama setahun nggak bisa diambil, mirip deposito tapi ini bentuknya tabungan gitu. Itu saya lakukan. Jadi sebelumnya saya udah pernah nabung dengan modal seperti itu, tapi kemudian saya perbarui dengan yang THK ini. Kemudian dari situ dan dari yang saya baca ini, saya merasa juga kalau ternyata kemerdekaan finansial itu kita bisa nyisihin duit untuk nabung aja, itu rasanya udah merdeka gitu ya, karena udah bisa meluangkan sedikit penghasilan kita untuk masa depan. Karena kan tabungan juga buat masa depan. Kedepannya juga saya ingin bisa lebih menata keuangan supaya akhirnya kemerdekaan finansial ini bisa tercapai. Apalagi kita masih muda, jadi kita bisa belajar dari sekarang untuk benar-benar mengelola keuangan supaya nanti di masa tua, apalagi kalau misalnya kita bukan pensiunan PNS dan lain sebagainya, kan kita nggak punya jaminan. Jadi yang bisa menjamin diri kita itu ya kita sendiri. Makanya kita harus bisa belajar untuk mengelola keuangan. Itu sih kalau dari saya. Sebelum kita akhiri, kita tuh juga ini ya, ngomong-ngomong perkara investasi tadi, kita juga punya banyak hal untuk investasi bisnis teman-teman gitu ya. Kita ada produk-produk yang bisa mendukung bisnis teman-teman, tapi bisa sekaligus juga jadi bahan investasi. Seperti apa Kak? Kita punya apa aja di sini? Ya, jadi kita di sini ada banyak banget unit-unit yang bisa dipakai untuk menunjang bisnis teman semuanya. Ada printer kartu, jadi itu bisa untuk print kartu, cetak kartu, kemudian ada printer barcode, ini biasa untuk resi, kemudian ada kasir, scanner, dan banyak lagi pasti. Iya, betul sekali. Ya mungkin teman-teman bingung di mana sih cara mencari kebutuhan bisnis, investasi bisnis yang kita sebutkan tadi. Jadi kami ini dari Konsop, jadi teman-teman bisa cari cabang-cabang Konsop di seluruh Indonesia. Ada 6 cabang, ada dari Surabaya Timur, Surabaya Barat, ada dari Makassar, Semarang, Jakarta, dan Medan. Jadi teman-teman bisa cari cabang terdekat teman-teman untuk teman-teman mulai investasi pada bisnis teman-teman agar operasional bisnis teman-teman semakin berkembang dan tentunya memperlancar bisnis teman-teman. Betul sekali. Kenapa kita bilang di sini investasi? Karena produk-produk dan unit-unit yang kami sediakan di Coach Shop ini itu selain menunjang bisnis teman-teman, itu juga bisa membantu teman-teman dalam bisnis sampai bertahun-tahun ke depan. Jadi kalau misalnya teman-teman meluangkan sedikit untuk membeli produk-produk investasi seperti yang kami sebutkan tadi, itu bisa menunjang bisnis teman-teman nggak hanya hari ini, nggak hanya besok, tapi bisa sampai 5 tahun ke depan. Kurang lebih itu ya Kak dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Selamat siang dan sampai jumpa lagi.